rekam untuk tutorial pertemuan kita. Nanti Bapak akan coba targetkan materi Bapak ini Bapak akan kirimkan di YouTube. Nanti kalian bisa buka, teman-teman kalian juga bisa kalian buka. Nanti untuk teman-teman yang belum bisa bergabung pada sore hari ini, nanti bisa tanya ke 8 orang ya yang sudah bergabung di sini. Jadi tolong kiranya nanti untuk kalian yang sudah bergabung, nanti kalau ada teman tanya, kalian bisa menjelaskan. Oke, materi sudah mulai Bapak rekam. Bapak akan coba sharing. Untuk CNC, nah sebentar ya, Bapak coba share. Untuk materinya CNC bubut itu dia bekerja di 2 sumbu. Dia bekerja di 2 sumbu. Sebentar, materinya kok nggak kelihatan. Oke. Ini Bapak share ada foto saja. Foto ini ada foto soal yang kalian jadi tugas yang pertama. Betul ya? Di soal yang ini, aduh, sebentar, kok salah. Nah, yang ini. Pertama kita nanti akan coba menentukan koordinat. Jadi benda kerjanya seperti ini. Nanti dari benda kerja seperti ini akan kita coba, ada 2 orang mau masuk, sebentar. Bara mau masuk sama Romi. Oke. Jadi untuk CNC bubut bekerja di 2 sumbu. Kalau kalian pegang bubut manual, masih ingat ya, pakai bubut manual ya. Di bubut manual itu ada 3 sumbu, yaitu sumbu memanjang, ini memanjang, ini bubut memanjang, yang arah yang Bapak tunjuk ini. Jadi untuk bubut memanjang, bubut melintang, betul? Melintang berarti yang masuk ke diameternya, sama yang terakhir bubut tirus. Kalau di bubut manual itu ada pembubutan tirus, itu yang bekerja ada eretan atas, betul? Jadi ada eretan memanjang, yang Bapak arahkan mouse Bapak, melintang, sama tirus, kalau untuk bubut manual. Tetapi untuk bubut CNC, yang eretan atas untuk tirus tidak ada. Nanti untuk pembuatan tirus itu menggunakan koordinat. Gitu ya. Jadi menggunakan koordinat. Jadi eretannya cuma ada 2, yaitu eretan melintang. Eretan melintang kita sebut dengan X. Sumbu Z. Maaf, betul. Untuk yang melintang namanya X, untuk yang memanjang namanya Z. Ini Bapak gambar seperti ini. Wah, udah pandai itu Arif. Jadi yang ini namanya adalah, kok terlalu besar ya, tunggu dulu. Tunggu sebentar ya. Halo? Oke, kita mulai ya. Jadi untuk nanti sumbu, ini sumbu ini namanya ada sumbu memanjang. Ini namanya Z+. Z+. Yang ke kiri namanya adalah Z-min. Batasnya itu ada titik 0. Titik 0 ada di sini. Di depan benda kerja. Oke. Untuk sumbu X, X itu yang melintang. Yang ke atas itu adalah X+. Yang ke bawah itu ada X-min. Batasnya sama, yaitu ada di center. Maaf, kok ini X ya. Ini X ya, X-min. Jadi batasnya adalah ada di center, ada di depan benda kerja. Itu yang perlu diingat. Titik ini disebut sebagai titik 0. Di mana titik 0, sumbu X-nya, sumbu Z, nilainya adalah 0, 0. Bisa dilihat ya. Paham ya? Jadi untuk sumbunya, titik 0-nya adalah di ujung center, di depan center, di mana X, Z adalah nilainya 0,0.
Dan di sini nanti pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan, di situ ada beberapa koordinat yang Bapak tandain. Oke, tunggu sebentar. Gus mau masuk. Nah, ini Bapak perbesar. Jadi nanti kita diminta untuk menentukan koordinat-koordinat. Yang pertama ini ada koordinat titik A. Koordinat titik A ini pas di center. Jadi di center ini adalah titiknya 0,0, sudah ketahuan. Titik B ini nanti dia naik. Ya. Berarti posisi titik yang di sini, dia naik dulu. Sebagai catatan, untuk sumbu, nilai sumbu X itu adalah nilai diameter, bukan jari-jari. Jadi contoh, kalau titik B ini, diameternya adalah dari titik sini sampai titik sini, itu ada diameternya 4. Berarti titik B ini, koordinatnya adalah 4,0. Nolnya kenapa? Karena dia tidak ke kanan, maupun juga dia tidak ke kiri. Dia tetap di sumbu ini. Maka namanya dia adalah sumbu Z sama dengan 0. Nih. X, Z, X yang B, titik B itu adalah 4, Z-nya adalah 0, karena dia tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kemudian titik ketiga, titik C. Titik C ini, dia posisinya ada di atas sebelah kiri. Kalau atas, berarti nilai X-nya kita lihat, 20. Sedangkan nilai Z-nya, Z itu dari sini sampai sini, itu koordinatnya adalah, kita lihat, yang ada R8. R8 ini maksudnya dia ke kirinya 8, ke bawahnya juga 8. Gitu. Berarti dia 16. Loh kok di sini 20? Iya. Karena dia ngitungnya dari sini sampai sini 8, dari sini sampai sini 8, 8 tambah 8, 16, ditambah 4. Berarti 20. Koordinatnya adalah 20, minus 8. Kemudian titik berikutnya, yaitu titik E. Titik E ini, maaf, ini titik D. Titik D di sini, dia diameternya sama, yaitu 20. Tetapi posisinya, Z-nya, dia lebih mundur. Nilainya adalah 15. Yang perlu diingat di sini nilai Z-nya adalah minus. Berarti Z-nya kita kasih minus, yaitu Z minus 15. Berarti titik D ini koordinatnya ada 20, minus 15. Lanjut, di sini ada titik E. Titik E ada di atasnya lagi, berarti diameternya dia lebih besar dari 20. Nah, diameternya berapa? Kita tengok. Di sini ada radius 5. Berarti 20 ditambah 5 ke atas sama 5 ke bawah. Berarti ada 30. Diameternya 30. Kemudian untuk Z-nya, dia dari titik sini, dari garis ini, oh ini Z-nya udah ketahuan, ini 20. Berarti dia 30, minus 20. Sedangkan yang D tadi, maaf, yang D tadi Z-nya tidak ada. Nah, Z-nya untuk D kita cari dari 20 dikurangi radius, karena jarak dari sini sampai sini ada 5. Taunya 5 dari mana? Radius. Jadi 5 itu ini ke sini dan ini ke bawah sini. Gitu. Kalau nanti nggak paham, silahkan tanya kalau Bapak kasih kesempatan. Oke. D sudah, E sudah. Dari titik E ini nanti pahat bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai sini dia naik. Lah naik sampai titik F. Titik F berapa? Diameter 35, Z-nya 20. Tapi ingat, Z-nya di belakang titik 0. Berarti Z-nya nilainya minus. Berarti 35, minus 20. Nih, 35, minus 20. Kemudian dia bergerak dari titik sini, bergerak terus ke sini. Ke titik G. Titik G ini koordinatnya adalah diameter 50. Dia bergerak ke sebelah kiri lagi. Di sini sudah ada koordinatnya 50. Tapi yang ini ingat, Z-nya minus 50. Kemudian dia bergerak lagi naik ke atas. Titik H. Titik H ini 60, sudah ketahuan. Z-nya 50 minus. Kemudian yang terakhir, dia ke titik I. Di mana titik I ini, diameternya sudah ketahuan, 60. Z-nya itu nilainya minus 100. Seperti itu.
Coba ini kita pelan-pelan. Kalian ada yang mau tanyakan, silahkan aktifkan mic-nya. Silahkan kalau mau tanya yang titik mana, Bapak akan coba jelaskan. Ada yang mau tanya? Oke, cukup. Kalau cukup, Bapak lanjutkan. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan. Oke. Sebentar. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Dari pertanyaan Bapak tadi, ada yang nggak dipahami untuk menentukan koordinat? Kalau ada, silahkan tanya. Kalau tidak, Bapak akan lanjutkan. Nggak ada ya? Kalau nggak belum ada, Bapak akan coba aja lanjutkan. Nanti Bapak akan sharing. Di sini ada simulator. Nanti kalian akan lihat langsung di simulator. Oke, Bapak akan coba share lagi. Untuk software yang Bapak pergunakan yang pertama tadi CNC Simulator, belum Bapak bahas, habis ini Bapak bahas. Yang kedua adalah software namanya Simco. Kendalanya software Simco ini hanya bisa diakses menggunakan komputer. Jadi kalian tidak bisa download di Play Store. Ini programnya yang tadi, koordinatnya, Bapak buatin program langsung, nanti Bapak akan jelasin pengertian dari programnya. Oke, untuk memudahkan, Bapak hilangin dulu nomornya. Oke, programnya namanya Simco. Simco ini bisa kita gunakan untuk simulasi, tetapi ada di komputer. Nah, untuk memudahkan Bapak ngecek koordinat, Bapak menggunakan Simco. Yang di dalam tanda kurung yang warna biru ini catatan, jadi ini tidak berpengaruh terhadap program. Jadi nggak ada masalah, itu hanya untuk penanda biar kalian paham. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini ada titik 0. Titik 0-nya ada di sebelah sini. Koordinatnya tadi X0, Z0, X-nya 4, Z0, X20, Z-8, X20, min 15, dan seterusnya. Koordinat ini adalah koordinat yang tadi. Ya, Bapak lengkapin dengan program. Program yang paling sederhana seperti ini. Nanti pahat itu akan bergerak ke benda kerja. Di sini gerakan ke X0, Z5. X0, Z5 ini sudah kena atau belum ke benda kerja, itu bisa kita ketahui kalau 0,0 kan dia ada di sini, berarti dia udah kena. Tapi kalau Z-nya ini masih plus, berarti dia plus itu di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan dia nilainya plus, berarti dia sebelah kanan itu belum kena benda kerja, karena benda kerjanya ada di sebelah sini. Ada di sebelah sini. Dari sini ke atas itu baru setengah benda kerja. Jadi benda kerjanya sampai bawah. Jadi pahat bergerak G00. Di sini ada tulisan G00. G00 itu adalah gerakan cepat. Gerakan cepat itu adalah gerakan tool, dia bergerak cepat dengan syarat dia tidak terjadi pemakanan. Jadi nggak boleh kena benda kerja. Kemudian nanti ada M3. M3 ini adalah putaran spindle. Spindle berputar searah jarum jam. Di sini ada nanti M3, ada M4. M3 itu searah jarum jam. Kebetulan kalau mesin bubut Bapak yang ada di SMTI, yang Bapak pakai, itu dia toolnya ada di bagian atas. Kalau kalian menggunakan bubut manual, toolnya ada di bagian depan kalian. Nah, itu nanti akan membedakan dengan putaran spindle. Kalau kalian toolnya ada di depan seperti bubut manual, itu nanti perintahnya M4. Tapi kalau toolnya ada di belakang itu atau di atas, itu pakai M3. Karena dia berputar searah jarum jam, sedangkan M4 adalah berputar berlawanan jarum jam. Kemudian nanti dia menuju dari titik 5,0 ini, bergerak menuju ke titik 0,0. Ini kalau Bapak arahkan ini ke sini, lihat di kursor yang bawah sini. Di titik ini itu 0,0. X-nya 0, Z-nya 0.
karena dia sudah kena benda kerja, dia perintahnya G01. G01 itu adalah gerak pemakanan. Artinya gerakannya itu diatur dengan feed rate. Nah, feed rate-nya itu tergantung kita menentukan. Contoh, di sini G01, gerak pemakanan, menuju titik X0, Z0 dengan kecepatan 100. 100 ini adalah satuannya dalam milimeter per second. Jadi, milimeter per menit. Jadi ini jarak 100 mm itu ditempuh dalam waktu 1 menit. Pengertiannya seperti itu. Dari bergerak ke titik ini, dia bergerak radius sampai titik sini. Nah, titik ini kelihatan di situ koordinatnya adalah 20,-8. Ini 20,-8. Taunya dari mana? Ingat, lihat di sini. Kalau gerakin di sini, 20,-8. Nah, gerakannya ini, dia membentuk gerakan radius. Kalau gerakan radius bukan G01, tapi dia G03. Kalau cembung, G03. Dengan catatan pahatnya dari atas. Jadi dia gerakan G03, X20, Z-8, ditambahin satu lagi, di sini ada tulisan R8. Kemudian feed rate-nya, ini feed rate yang lain, ini feed rate 0,8, ini dengan catatan kalau dia itu gerakannya pakai radian putaran per menit. Nah, ini Bapak samakan aja. Ini satuannya 100 aja. Kemudian dari titik sini, dia bergerak ke kiri. Kalau bergerak ke kiri seperti ini, dia tidak naik, tidak turun, berarti yang bergerak hanya sumbu Z-nya saja. Di sini kelihatan sumbu Z-nya dari Z-8 bergerak ke Z-15, sedangkan nilai X-nya sama. X-nya 20 di titik sini, X di titik sini juga sama. Lihat di sini. Di titik sini kelihatan X-nya 20, Z-nya -8. Jadi yang berubah adalah nilai Z-nya saja. Ini di sini kelihatan. X20, ini juga X20. Z-nya -8 ke -15. Jadi di sini gerakannya hanya gerakan lurus. Kalau gerakan lurus berarti G01. Kalau dia koordinatnya sama, seperti ini sebetulnya juga boleh. Jadi 20-nya dihapus. Karena 20-nya sama. Tetapi kalau mau disebutkan pun juga tidak masalah. Jadi seperti ini, itu tidak masalah dia. Jadi ini X20 disebutin lagi X20. Tapi tidak disebut pun juga nggak apa-apa. Kemudian dari titik sini, bergerak radius lagi ke titik atas. Di titik sini, dia bergerak membentuk cekung. Berarti dia gerakannya G02. Jadi kalau cekung, di sini G02, ke titik X30, lihat di sini. Nanti lihat di sini, kalau ini arahkan di sini, X-nya 30, Z-nya adalah -20. Ini ada peringatan, Zoom Bapak udah mau putus. Nanti kalau putus, mungkin Bapak akan sambung lagi. Jadi nanti kalian aktifkan, masuk lagi. Di titik sini, ini sudah tadi, yaitu 30, 30,-20. Bergerak ke atas lagi, di titik sini 35,-20. Dengan catatan ini gerakannya naik, hanya lurus, berarti ini G01. Ini titiknya 35,-20 ini. 35,-20 G01. Dari titik sini, dia bergerak tirus. Bergerak tirus berarti dia ada bergerak naik ke atas, ada bergerak ke kiri. Jadi satu gerakan, ujungnya nanti gerakannya tirus. Karena ini gerakannya lurus, perintahnya masih tetap G01. Di sini tidak Bapak tulis, nggak apa-apa, ditulis juga boleh. Ini G01 kayak gini, ditulis kayak gini boleh. Tapi ini biasakan aja pakai huruf besar. Nah, gerakan tirus ke koordinat ini, yaitu 50,-50. Kemudian dari sini bergerak ke atas, masih lurus, berarti G01. Ini Bapak tidak tulis. Ke koordinat 60,-50. Yang terakhir dia bergerak ke sini, ke koordinat 100, ini salah nih Bapak. Maaf. 60,-100. Ini 60,-100. Kemudian dari sini dia bergerak bebas menuju ke titik aman. Titik amannya Bapak letakkan di 100,Z0. Ini kalau Bapak geserin sedikit, nah
titik amannya di sini. Kalau ini Bapak simulasikan, Bapak gerakin, ini akan kelihatan. Ada tanda segitiga, segitiga ini menandakan pahat kita, posisi dari atas, ngadep ke bawah dia. Ini dia akan bergerak. Maaf. Ini Bapak letakin dulu dari atas. Dia akan bergerak seperti ini. Ini terlalu laju, Bapak akan coba pelanin. Ini Bapak ulangin. Ini dilihat, gerakannya dia menuju seperti ini. Pahatnya akan bergerak seperti ini. Setelah itu, yang Bapak ingin sampaikan adalah, ini diameternya berapa? Di sini kelihatan, X-nya ini 60, berarti ini benda kerja diameter 60. Kalau 60, pahatnya bergerak langsung dari tengah-tengah, menurut kalian aman atau tidak? Pasti Bapak yakin jawabannya tidak aman, karena pahat tidak mampu makan langsung 60 langsung makan 60 mili. Itu pahat nggak bisa, karena tebal pahat pun juga nggak mungkin sampai diameter 60. Maka program ini nanti kita akan perbaiki dengan program namanya siklus. Kalau ini programnya Bapak jalankan di CNC simulator, nanti akan kelihatan dia nabrak. Ini Bapak akan coba jalankan. Ini Bapak stop dulu yang di sebelah yang di sini. Bapak akan coba hidupkan untuk CNC simulator. Ini Bapak share screen dulu untuk CNC simulator. Sudah kelihatan ya? Ini Bapak kebetulan menggunakan laptop, jadi Bapak menggunakan BlueStack untuk Bapak bisa install program Android di komputer. Jadi ini Bapak mulakan dari awal saja. Ini Bapak mulakan, ini Bapak pakai BlueStack. Ini seperti ini. Programnya namanya CNC Simulator. Terlihat ya program Bapak. Nah, ini kita tunggu dulu. Nanti Bapak sambil jelaskan penggunaan untuk CNC Simulator. Nah, program untuk CNC Simulator seperti ini. Untuk memudahkan, ini Bapak lihatin dulu. Yang di bagian bawah, terlihat ya? Halo? Bisa kelihatan ya? Lihat. Oke. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, siap. Ini Bapak perkecil. Jadi di sini kelihatan langsung benda mesinnya kelihatan langsung. Sebentar, ini kok nggak kelihatan. Ya, ini. Jadi mesinnya seperti ini. Ini kelihatan betul gambar mesin CNC bubut. Nah, nanti kita bisa gerakkan. Jadi yang di bawah ini ada tombol navigasi untuk kita menggerakkan. Yang di sebelah kiri sendiri ini adalah video. Jadi di CNC simulator ini ada 5 video. Posisinya ada di depan seperti ini, ada yang di dalam seperti ini, ada yang isometrik seperti ini, ada yang tampak isometrik bagian dalam seperti ini, ada yang nampak benda kerjanya saja, atau yang bagian depan tadi. Nah, Bapak mulai dari sini. Kalau kalian menggunakan, ini ada untuk tampilan video, itu kalian melihat langsung di dalam, di luar, dan segala macam. Kemudian kalau di tampilan yang nomor 2, video nomor 2 ini, kita bisa geser-geserkan. Ini namanya pen, ini ada perintahnya untuk ngepen atau untuk menggeserkan. Yang ini untuk perintah untuk memutar, ini kelihatan untuk memutar. Kalian bisa cek semau kalian. Kemudian ini perintah untuk zoom, masuk, keluar. Tapi kita pergunakan ini langsung pun juga nggak apa-apa. Nomor 2, nomor 3, dan berikutnya. Kemudian yang berikutnya, yang penting di sini ada untuk bahasa Rusia sama bahasa Inggris. Ini satuan untuk milimeter sama inci. Ini untuk mematikan bunyi spindle. Nanti ini untuk tampilan aja, nggak usah dipermasalahin. Ini untuk tampilan sumbunya. Jadi ini kelihatan nanti benda kerjanya. Sebentar.
sumbunya sama posisi sumbu. Kemudian ini untuk grafiknya nanti muncul, yang ini video dipercepat kalau nggak salah. Nanti munculnya kelihatan seperti ini. Ini aja. Ini kalau sumbunya Bapak munculkan, ini sumbunya Bapak matikan, ini grafiknya nanti kalau benda berjalan nanti akan kelihatan. Kemudian kalau kita untuk membuat file baru, caranya ini new project saja. Kemudian Bapak buat new project seperti ini. Nah, ini kita masuk ke file baru. Di file baru ini kita bisa memasukkan program. Jadi ini programnya. Bapak akan coba program yang tadi Bapak ada di Simco, Bapak akan copy, Bapak masukkan ke CNC Simulator. Ini tinggal yang Simco Bapak copy, kemudian Bapak pastekan. Untuk paste ada di sini. Ini paste. Nah, ini programnya Bapak sudah masukkan. Jadi program tadi Bapak masukkan. Setelah program kita masukkan, kita setting kembali, yaitu untuk benda kerja sama tool. Ini untuk nyeting benda kerja. Kita ingat tadi program Bapak, Z-nya sampai sepanjang 100. Nah, jadi benda kerja dari posisi depan sampai posisi cak, itu sekurang-kurangnya dia harus 100 lebih sedikit. Sedangkan kita lihat di sini, untuk panjang benda kerja di atas cak, di depan cak itu L3. L3-nya hanya 60, maka ini nggak boleh. Maka kita harus perpanjang sampai L3-nya lebih dari 100. Ini ada length-nya, ini Bapak tambahin, sambil kita cek, Bapak maunya 110. Ini ternyata L3 120, tinggal Bapak kurangi lagi, jadi 100. Maaf, ini 100, Bapak... Nah, ini 110, L3-nya 110. Benda kerja Bapak tadi adalah 60, jadi ini Bapak besarin, jadi diameternya 60. Klaim length-nya segala macam nggak usah dipermasalahkan, yang penting ini panjang benda kerja sama diameter benda kerja. Ini sudah selesai. Kemudian tool. Ini ada iklan, kita matikan sebentar. Tool, kita menggunakan pahat rata. Pahat ratanya ambil saja yang nggak dikunci, yang seperti ini. Ini kita drag, kita pilih, tahan, geser ke nomor 1. Nah, ini sudah oke, nggak ada masalah. Kita masuk ke program lagi. Programnya seperti ini. Sekarang kita lihat, kalau ini Bapak matikan, benda kerja sudah terpasang. Bapak akan coba jalankan. Cara menjalankannya di sini play atau start. Startnya di sini. Ini jalan. Nanti dia akan bergerak. Kelihatan di sini. Pahat mulai makan, dia langsung di tengah-tengah. Kalau Bapak munculkan di videonya, yang tampak sini, ini akan kelihatan. Pahat nanti makan langsung di tengah-tengah. Ini Bapak jalanin lagi. Ini. Itu. Pahatnya kelihatan dia ada di tengah-tengah. Kalau ini Bapak tampilkan agak miring sedikit. Benar. Nah, seperti ini. Ini Bapak jalanin lagi. Itu. Pahat ada di tengah-tengah. Jadi ini langsung makan tebel. Jadi nggak bisa. Makanya nanti harus kita edit. Kita menggunakan program namanya program siklus. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak kasih lihat untuk program siklus. Ini CNC simulatornya Bapak matikan dulu. Bapak masuk ke Simco lagi. Bapak coba masuk ke Simco lagi. Sudah kelihatan Simco ya. Jadi di Simco ini programnya, yang ini Bapak copy, nanti Bapak masukkan ke program siklus. Kebetulan ini Bapak sudah edit. Program yang dari bawah sampai ke sini sama. Bedanya Bapak ada tambahan program dari sini sampai ke atas. Jadi ini awalan program. Sedangkan untuk program siklus sendiri itu hanya ini. Namanya G71. Nah, di G71 ini nanti Bapak akan jalanin, kalian akan kelihatan. Intinya adalah di baris yang sini. G71, P100. P100 ini adalah mulai di nomor 100. Nomor 100 ini kalau ada N, Andrian masuk keluar ya. Ada masuk lagi. Ini N100, ini
mengacu pada P100. Jadi P100 ini adalah awal program siklus dimulai dari program nomor 100. Yang lain tidak usah ditandain, nggak apa-apa, hanya program yang awal sama program yang akhir saja. Awalnya kita tandain nomor 100 ini, akhirnya kita tandain nomor 200. Nomor 200 yang ini. Gitu. Kemudian I ini adalah tebal pemakanan. I-nya I1, berarti dia sekali makan, ini kelihatan. Nanti toolnya turun, makan, kemudian balik lagi, sampai sini turun lagi. Nah, tiap kali turun dia adalah 1 mili, I1. Sedangkan K1 itu adalah seperti ini. Waktu dia makan yang pertama, sampai sini, dia nanti naik. Atau dia pembebasan pahat. Nah, pembebasan pahatnya, kalau Bapak kasih K1, berarti pahatnya nanti setelah makan dia mundur 1 mili. Fungsinya agar pahat ketika dia balik tidak menggesek ke permukaan benda kerja. Gitu. Tidak bergesekan dengan benda kerja. Jadi dia nanti akan masuk, masuknya dia aman. Gitu. Kemudian berikutnya, di sini mulai dari X0, Z0, program 100 ke 200, F-nya 0,8. Nah, di sini ada U2, R1. U2 ini dia menyisakan ketika dia makan, maka dia akan menyisakan untuk finishing itu 2 mili, untuk yang sumbu Z, kemudian R1 ini 1 mili untuk sumbu X. Pengertian seperti itu. Jadi nanti dia di program G71 ini ada program roughing atau pemakanan kasar, masih menyisakan 2 mili dan 1 mili untuk sumbu X dan sumbu Z. Kemudian dia dilanjutkan makan finishing untuk menghabiskan yang 2 mili dan 1 mili-nya. Tentunya nanti RPM-nya untuk fit rate-nya dia agak dipelanin, dia sudah nyeting sendiri. Kalau ini Bapak jalanin akan kelihatan seperti ini. Dia makannya dari atas, masuk ke dalam, dan seterusnya. Ini Bapak agak cepat. Ini Bapak jalanin. Nah, ini pahatnya dia bergerak dari luar. Dengan catatan, waktu dia pertama masuk bukan ke 00, tetapi dari atas dulu, X70, Z5. Kemudian dia bergerak, ini namanya gerakan retract yang tandanya K tadi. Ini retract, kemudian dia turun lagi, yang ini I. Masuk lagi ke dalam 1 mili. Nanti setelah masuk 1 mili, dia naik 1 mili lagi, dan seterusnya. Dia turun 2 mili untuk pemakanan 1 mili, kemudian nanti dia naik, dan seterusnya. Seperti itu. Sampai dia selesai, nanti seperti ini. Ini baru roughing. Nah, yang gerakan terakhir, yang membuat garis terakhir tadi, ini gerakan finishing-nya. Ini program ini, tinggal Bapak copy. Ini Bapak tinggal Ctrl C saja. Kemudian Bapak coba masuk ke CNC simulator lagi. Tapi ini programnya Bapak stop dulu di Simco. Bapak share screen lagi untuk yang CNC simulator. Oke, ini. Nah, untuk program yang siklus, Bapak tidak edit di satu, tapi Bapak masukkan di program kedua. Bapak paste di sini. Nah, pastenya bukan pakai Ctrl V, tapi kita klik di sini. Ini sudah. Nah, Bapak cek lagi, benda kerjanya sudah kemakan sedikit. Ini Bapak tinggal refresh saja. Refreshnya tinggal Bapak masuk ke sini lagi. Ini masih sama seperti tadi, sudah selesai, hanya kayak gitu saja. Nah, ini programnya, benda kerjanya sudah baru, toolnya nggak ada perubahan. Iklan. Toolnya nggak ada perubahan, jadi langsung Bapak jalankan saja. Ini kalau Bapak jalankan, seperti ini.
Yang ini programnya masih roughing, jadi dia masih kayak bertingkat-tingkat. Tapi nanti di terakhirnya dia ada finishingnya. Oke, kalau ini kalian lihat, benda kerjanya ini hasilnya salah. Benda kerjanya hasilnya terbalik. Yang tadi harusnya dia cembung dulu baru cekung, ini kebalik. Ini cekung dulu baru cembung. Sebabnya kenapa? Karena pahatnya untuk CNC simulator, ini pahatnya terletak ada di bagian depan. Kalau mesin Bapak, mesin yang di CNC, itu dia pahatnya dari bagian atas atau bagian belakang. Maka dia putarannya kebalik. Nah, ini berhubungan dengan programnya. Programnya pun harus dibalik. Jadi kalau yang G03 Bapak ganti G02, ini Bapak ganti G02, yang G02 Bapak ganti dengan G03. Oke, seperti ini. Nanti kalau kalian mau mengetik, kalian kan nanti tugasnya mengetik seperti ini. Kalian bisa ketik di sini. Nah, cara ngetiknya tinggal diklik-klik yang sebelah sini. Untuk tanda kurung kayak gini, boleh dimasukkan, boleh tidak, karena ini hanya untuk keterangan. Benda kerjanya Bapak refresh, ini Bapak oke kan, kemudian Bapak ganti lagi, sudah selesai, ini benda kerja baru, Bapak jalankan ulang. Oke, seperti itu. Harapan Bapak kalian bisa paham dari simulasi ini. Intinya adalah programnya ini harus benar. Kalau salah, maka dia akan nanti akan kelihatan dia nabrak. Nanti kalau kalian mau membuat program, silahkan kalian ketik secara manual, nggak apa-apa. Cara manualnya seperti ini. Nanti kalian ketik awal, misalnya tadi G50. Nah, ini G50. Dan seterusnya, spasi, gitu. Kemudian ketik lagi yang berikutnya. Nilai minusnya yang sini. Kemudian ya seperti itu. Nanti kalian silahkan ketik seperti itu. Nanti kalau kalian buat program seperti ini, kemudian kalian simpan, save project kayak gini, kasih nama programnya terserah, ini misalnya latihan aja. Ini kalian simpan gitu. Nah, nanti program 1, program 2 itu udah langsung kesimpan semua. Ini latihan, ini Pak buka ulang. Nah, programnya ini udah kesimpan. Baik program 1, program 2 sudah kesimpan. Ini program 3 tadi juga kesimpan.
Jadi seperti itu, ini penjelasan Bapak dari awal sampai penggunaan ke CNC simulator. Harapan Bapak paham, karena ini tugas pertama kalian. Jadi tugas pertama kalian nanti kalian ketik ulang ini, kalian ketik ulang, kemudian kalian jalankan sampai jadi material yang Bapak demokan tadi. Sebentar ya, ada kawannya mau masuk. Oke. Jadi nanti lebih jelasnya lihat di tugas Bapak. Di tugas Bapak ini coba Bapak akan share. Ini tugas pertama kalian. Tugas pertama kalian sudah terlihat kayak gini. Tugasnya adalah kalian nanti diminta untuk mengulang kembali program Bapak. Tulis ulang program di samping kanan ke dalam CNC simulator di HP. Di sini ada kelihatan programnya. Yang kalian ketik ulang yang ini. Tapi nanti ditambahin sedikit dalam tanda kurung seperti ini. Itu ada nama kalian. Misalkan siapa? Adit, misalkan Adit kelas 12 TP3. Kasih tanda kurung, kemudian titik koma, enter. Nanti dia turun ke bawah, ikutin seperti ini. Itu. Setelah kalian ketikkan program yang sudah selesai, di sini nama kelas juga sudah. Nama kelas diganti menjadi nama siswa masing-masing. 11 TP3. Ini maaf, ini karena TP1 juga, TP3. Kemudian saat ukuran benda kerja sebagai berikut. Nah, ini ukuran benda kerjanya. Kalian setting, ini panjangnya 220, kemudian dia diameternya 65, kemudian dia pencekamannya 20. Nah, ikutin 3 ini. Ini kalian rubah. Kemudian berikutnya, setting tool dengan cara memindahkan atau tarik tool dari katalog dan letakkan di tool nomor 1. Tadi Pak udah dibuka, dari sini diklik, dipindahkan ke nomor 1. Aktifnya tombol yang sini. Kemudian berikutnya, simulasikan program dengan menekan play atau start. Ini kalian tekan play atau start. Kemudian setelah nanti benda kerja yang jadi seperti ini yang dihidupin, posisinya aktif seperti ini, nama kalian muncul, kelas kalian muncul, posisi layar HP kalian print screen. Jadi posisi layar HP kalian seperti ini, kalian print screen. Setelah kalian print screen, dengan catatan pekerjaannya kelihatan, nama kalian kelihatan, kelas kalian kelihatan. Hasil print screen-nya bentuk JPG atau bentuk bitmap, terserah bentuk gambar, itu silahkan dikirim melalui SIA. Jadi Bapak sudah membuat tugas di SIA, tugas hasil simulasi kalian masukkan di SIA. Setelah kalian masukkan, pekerjaan kalian sudah selesai. Ini untuk tugas 1. Harapan Bapak kalian paham. Kemudian Bapak tambahin 1 tugas lagi, yaitu tugas 2. Tugas 2, ini Bapak stop dulu screen-nya. Tugas 2 yang Bapak minta kalian adalah menentukan koordinat. Jadi tugasnya simple, sederhana. Kalian hanya menentukan koordinatnya. Nah, ini Bapak share. Soalnya seperti ini. Soalnya seperti ini soal tugasnya. Soal tugasnya ini kalian nanti tinggal tentukan koordinat nomor 1 berapa, koordinat nomor 2 berapa, nomor 3 di titik sini berapa, X, Y, nomor 4 berapa, ini seharusnya ada nomor 5, tapi ini Bapak ada kelewatan, ini enggak dikasih nomor, tapi enggak apa-apa, 4 sudah, 5-nya ada di sini, 6-nya di sini, 7 di sini, 8 di sini, 9 di sini. Sambil dilengkapin, kalau ini ada 1 titik lagi di sini, ini titik nomor 10. Tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Tolong gambarnya dibuat. Buatlah gambar ini pada kertas. Kemudian kalian tulis nomor 1 sampai nomor 9 atau sampai nomor 10. Ditulis koordinatnya berapa. Kertasnya kalian foto.
Setelah kalian foto, kalian upload lagi ke tugas yang kedua. Jadi ada tugas 1 dan tugas 2. Seperti itu. Jadi Bapak sudah sampaikan materi Bapak seperti ini. Jadi yang pertama target Bapak adalah kalian mengetahui bagaimana cara menentukan koordinat. Kalian sudah tahu koordinatnya. Tugas yang kedua, kalian membuat program. Nah, Bapak tadi tidak minta kalian membuat program dulu, tapi Bapak minta kalian melihat program yang sudah ada, kemudian program sudah ada, kalian masukkan ke CNC Simulator, dan kalian simulasikan. Setelah kalian simulasikan, baru nanti di running. Yang pakai motor, hati-hati ya, Vio. Gitu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang mau pertanyaan, silahkan ditanyakan. Arif, ada pertanyaan, Arif? Arif itu Pak Arif. Robi, Pak. Dirga, Andre. Pak, kalau koordinat tuh, contohnya tuh Z dengan X-nya tuh ditulis Z-nya berapa, X-nya berapa gitu ke Pak? Iya. Koordinat yang dari tugas Bapak tadi. Jadi, dari tugas Bapak, contoh seperti ini. Bapak share lagi tugasnya. Di tugas ini kan X, Z. Berarti X-nya ini kalian masukkan di tempat yang pertama, Z-nya kamu masukkan di tempat yang kedua di sini. Titik nomor 1, 2, 9, sampai 10, caranya sama. X, Z. X-nya masukkan di sebelah kiri sini, Z-nya masukkan di sebelah kanannya. Sebagai catatan, kalau dia di belakang titik 0, Z-nya nilainya minus. Seperti itu. Bisa dipahami, Rep? Bisa, Pak. Oke. Ada yang lain mau tanya? Restu. Ya, Restu, diam aja tuh. Paham, Pak. Paham. Paham? Oh, paham berarti bisa mengerjakan ya. Targetkan bisa. Minggu ini kalian sudah selesai. Bara. Nah, itu bara tuh. Paham nggak, Ra? Kamu, Ra? Paham, oke. Bon, tak paham, bon. Siapa tuh, Bon? Ya, doain ya. Bara ini jadi kandidat kita untuk LKS CADD. Yes, mantap. Pertama bisa mewakili 12 ya, untuk bisa ikut lomba LKS, mewakili Kalbar. Amin. Nanti harapannya bisa juara. Gitu. Boleh dah tuh bagi dulu itu. Ya, juara. Nanti kalau ada hadiah biar Bara yang bagi-bagi. Yes. Gitu. Siswa Bapak juara 3 tingkat nasional dapat 21 juta. Enggak tahu nanti Bara dapat apa. Gitu ya. Ya, dulu Bapak kebetulan pernah jadi pembimbing untuk CADD, siswanya dapat juara 3 tingkat nasional. Jadi alhamdulillah dapat banyak hadiah waktu itu. Ya, uangnya untuk yang bersangkutan. Bapak juga nggak minta. Arif Sepia. Arif Sepia. Ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Mumpung ini ketemu. Arif. Arif sudah, bosan sama Arif. Agus siapa? Bon belum nanya, Bon. Bon itu siapa? Tuh. Apal. Robi. Ya, harapan Bapak bisa dipahami ya. Bisa paham? Kemudian tugas silahkan nanti dikumpulkan ya melalui SIA. Targetnya nanti pembelajaran Bapak ini ada 3 tugas. Ini sudah ada 2 tugas. Nanti anak Bapak. Nanti tugas ketiga Pak sampaikan minggu depan. Ya. Tugas ketiga. Ini batas waktunya sampai kapan Pak? Kumpulkan yang ini. Bapak permudah. Nanti tugas 1, 2, 3, pokoknya akhir pembelajaran Bapak itu sudah dikumpulkan. Siap, Pak. Ya. Nanti perkiraan Bapak nanti hari Senin atau Selasa Bapak sampaikan tugas ketiga. Rahul. Minggu ini kalian kumpulkan tugas 1 dan 2. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian.
sudah masuk ada 10 orang, ya cukuplah sepertiganya. Alhamdulillah. Nah, tolong ini jadi duta Bapak untuk menjelaskan ke teman-teman yang lain yang belum hadir. Ini Bapak simpen, Bapak rekod. Nanti hasil simpenannya bisa Bapak upload di YouTube Bapak. YouTube Bapak Wahyu Widianto, nama lengkapnya. Nama lengkap Bapak Wahyu Widianto, silahkan kalian cari. Di subscribe boleh, enggak pun enggak masalah. Siap, Pak. Oke, Siap, ya. siap. Bapak niatan Bapak. Arif, YouTube Pak, Bapak. Arif. YouTube Bapak nanti untuk media pembelajaran Bapak. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Link YouTube nanti Bapak akan kirimkan. Pesan Bapak yang terakhir, jaga kesehatan. Sekarang masih COVID. Posisi kalian di rumah tetap jaga kesehatan karena sekarang COVID juga memang sudah tambah banyak. Sekarang klaster, ada informasi untuk di Kalbar, ini klasternya ada klaster namanya klaster keluarga. Klaster keluarga ini artinya penyebaran itu ada di ruang lingkup keluarga. Anak bapak atau mama bapak atau mama anak dan segala macam. Nah ini tolong kalian jaga. Kalian sendiri jaga diri, itu akan menjaga kesehatan orang tua kalian, adik kalian, abang kalian, dan seluruh keluarga kalian. Jadi tolong kita sama-sama untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan kalian akan menentukan kesehatan juga buat keluarga yang lain. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan belum bisa di forum ini, bisa kalian sampaikan di grup chatting WA. Khusus untuk Vio, tolong hati-hati itu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Arif, Pak, Arif. Nah. Arif.